Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman di Medvelas. Kita sebutannya Medvelas tuh kalau di sini ada teman-teman kita yang mengikuti channel kita yang sekarang kita lagi membahas tentang puasa dan kesehatan. Nah, jadi kemarin kita sudah bahas tentang kesehatan paru dok dengan Dr. Faris, dan hari ini kita membahas tentang puasa dan kesehatan jantung. Kebetulan di sini sudah ada Dr. Eka Ginanjar, dokter penyakit dalam, ahli jantung. Jadi dok, selamat sore. Terima kasih dok untuk kehadirannya. Kita mulai aja dok ya. Jadi sebenarnya dok, dengan puasa sendiri itu apakah ada efeknya dok dengan kesehatan jantung dok? Ya, jadi saya mulai dari filosofinya ya, ya. Jadi kita tahu bahwa puasa ini diperintahkan kepada orang-orang yang beriman ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ya. Perintahnya kepada orang-orang yang beriman. Nah, orang beriman itu kan artinya harus siap, yang namanya beriman itu siap mental dalamnya dan juga siap. Dan di situ dikatakan kalau kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan maka bisa berbuka, artinya harus ada kekuatan fisik. Jadi ada dua hal, persiapan mental dan persiapan fisik di sini. Nah, secara umum memang puasa ini sudah terbukti, puasa Ramadan ya, terbukti memang mempunyai manfaat yang besar ya. Tadi untuk kesehatan jiwa tentu itu kita dipaksa untuk bisa melakukan pengontrolan diri di mana pengontrolan diri itu mengakibatkan jiwa kita lebih tenang dan juga lebih pasrah, lebih ikhlas. Artinya bagus untuk jiwa. Ya, kenapa saya ini kan tanya tentang jantung tapi kok berkaitan dengan jiwa nih? Karena masalah pengolahan stres dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh pada kesehatan jiwa. Nah, sekarang langsung ke pertanyaannya, menjawab pertanyaannya ada ya, bahwa apa sih manfaatnya puasa untuk kesehatan jantung gitu ya. Kita tahu jantung itu kan ada berbagai organ ya. Maksudnya ada berbagai komponen. Yang pertama otot jantungnya, lalu ada katup-katup jantungnya, ada rongga-rongga jantungnya, ada pembuluh darah koroner yang memberi makan otot jantung tersebut, dan ada kelistrikan jantung. Nah, ini semua yang disebut kesehatan jantung itu ya itu semua gitu ya. Dan banyak hal yang berkaitan dengan puasa ini, terutama masalah pembuluh darah jantung, yaitu yang kita sebut dengan penyakit jantung koroner. Jadi puasa tadi ya kesehatan mental dan kesehatan fisik. Yang jelas dengan berpuasa kita bisa menurunkan kadar lemak ya. Kadar lemak kalau puasanya betul-betul dilakukan ya, jangan malah buka puasa makan banyak lemak dan segala macam. Jadi bisa menurunkan kadar lemak dan juga menjaga keseimbangan metabolik ya tentu saja. Lalu berikutnya menstabilkan tekanan darah. Kita tahu tekanan darah merupakan salah satu faktor resiko terjadinya penyakit jantung koroner maupun juga kerusakan otot jantung ya, yang kita sebut dengan pembesaran atau pembengkakan otot jantung. Nah, dengan kita berpuasa itu sudah dibuktikan itu bisa lebih menstabilkan tekanan darah. Itu nomor 2. Yang ketiga adalah menurunkan kadar insulin atau resistensi insulin ya. Pada pasien-pasien diabetes ada yang namanya resistensi insulin. Jadi insulinnya itu tidak bisa bekerja dengan baik sehingga darah itu banyak di dalam pembuluh darah ya. Jadi hiperglikemi, banyak kandungan gula dalam darah. Nah, ini dengan berpuasa masalah resistensi insulin ini bisa lebih terkontrol, lebih diatasi ya. Dan kita tahu resistensi insulin berkaitan dengan diabetes mellitus dan ini berkaitan dengan faktor risiko terkena penyakit jantung. Jadi 3 manfaat puasa terhadap jantung. Yang keempat, menekan radikal bebas, inflamasi ya, peradangan kronik dan juga kadar homocysteine. Ya, ini agak jelimet sedikit ya, tapi hal-hal yang tadi saya sebutkan itu juga merusak pembuluh darah, merusak otot jantung. Kenapa itu bisa ditekan? Karena ya tadi dengan berpuasa kita bisa membersihkan zat-zat yang tidak diperlukan, termasuk agen-agen inflamasi, radikal bebas dan juga homocysteine. Yang kelima yaitu parameter antropologi, tentu obesitas sebagai musuhnya musuhnya jantung ya, penyebab sakit jantung itu ya. Dan yang keenam adalah mengatur atau lebih mempersempit heart rate variability. Jadi variabilitas denyut jantungnya ya, denyut jantungnya jadi stabil gitu.
Karena kalau tinggi cepat, kadang cepat, kadang lambat gitu ya, dipengaruhi oleh stres, dipengaruhi oleh pikiran, dipengaruhi oleh berbagai faktor, maka itu bisa menyebabkan juga faktor penyakit jantung. Yang ketujuh yaitu menekan faktor-faktor resiko atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar ya. Contohnya orang yang biasa merokok gitu bulan puasa kan jadi ini Alda nggak merokok gitu kan. Nah, mudah-mudahan bisa berhenti selanjutnya tidak merokok lagi. Jadi secara tidak langsung itu puasa membantu berhenti merokok, dan merokok merupakan faktor resiko terhadap sakit jantung. Dan yang terakhir adalah tadi balik lagi menurunkan stres. Ya, menurunkan stres, tentu stres menyebabkan jantung bekerja lebih berat, lebih susah, dan itu merupakan faktor resiko terkena serangan jantung, penyakit jantung. Jadi ada 8 ke 7 ya faktor banyak itu baik secara langsung maupun tidak langsung itu berpengaruh pada kesehatan jantung. Seperti itu Alda. Iya dok, jadi memang banyak sekali dok yang manfaatnya terhadap jantung. Ya, kalau misalnya satu bisa banyak sekali memang. Ya, kalau misalnya orang-orang dengan penyakit jantung, dok, apakah ada yang sebaiknya tidak berpuasa dok, misalnya dengan gagal jantung atau yang baru pasang ring atau gimana dok? Ya, jadi tadi manfaatnya ya, kalau kita berpuasa seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah ya, tidak berlebihan, tidak balas dendam, kalau makan juga diatur porsinya, jangan buat banyak makan dan segala macam, dan minumnya juga secukupnya, perbanyak sayur dan buah, dan kurangi asupan lemak. Nah, itu untuk yang manfaatnya. Nah, sekarang kalau yang kena serangan penyakit jantung, apakah boleh berpuasa? Tergantung kondisinya ya. Secara umum kalau kondisinya stabil itu boleh berpuasa. Ya, boleh berpuasa ya. Bukan berarti tidak boleh artinya kena serangan bekas kena serangan jantung tidak berpuasa. Tidak, yang penting obat diminum dan anjuran-anjuran untuk menjaga itu boleh berpuasa. Tetapi kalau kondisinya misalnya nyeri dada, sesak ya, keluhan-keluhan yang memang membuat kondisinya lemah dan dokter menyarankan tidak untuk berpuasa, sebaiknya tidak. Contohnya tadi sudah disebutkan oleh Dr. Alda pada sakit atau gagal jantung yang akut misalnya, yang sedang serangan gagal jantungnya, yaitu sesak, duduk tidur saja tidak bisa gitu ya, jalan aja sedikit tidak bisa karena sesak. Nah, itu dianjurkan tidak berpuasa. Kenapa? Karena butuh keseimbangan, butuh pemantauan, sehingga kalau dipaksakan berpuasa itu malah memberatkan ya. Dalam ayat Al-Baqarah tadi ya 183 sampai 185 sudah dijelaskan kalau kamu keadaan sakit atau dalam perjalanan tidak perlu berpuasa, tapi diganti dari hari-hari lain ketika kamu sehat. Kalau nggak sanggup juga bayar fidyah, ngasih makan orang miskin, seperti itu. Jadi jangan dipaksa. Seperti itu. Sebaiknya konsultasikan ke dokter karena banyak kondisi-kondisi yang memang boleh atau tidak boleh untuk berpuasa. Gitu, Dokter. Jadi tergantung kondisi, atau kalau misalnya sudah stabil tidak masalah sebenarnya untuk kita berpuasa. Betul. Tapi sebaiknya dikonsultasikan lah ke dokternya. Tapi secara umum kebanyakan sih boleh nggak berpuasa harus boleh berpuasa gitu ya. Jadi kondisi-kondisi tertentu yang memang tidak boleh berpuasa. Kalau misalnya pasca pasang ring dok, kemarin ada beberapa yang tanya kalau pasca pasang ring itu biasanya boleh berpuasa setelah berapa lama dok? Sebenarnya boleh aja ya. Pasang ring kan nggak ada masalah ya. Kalau habis serangan jantung dirawat karena serangan jantung terus dipasang ring ya karena serangan jantungnya gitu. Kita mungkin tidak perlu puasa dulu. Tetapi setelah itu kemudian bisa langsung berpuasa. Jadi justru dengan berpuasa itu kita tadi banyak manfaat-manfaat yang bisa kita dapat ya, terutama mengontrol makan, mengontrol stres ya, dan lain sebagainya. Bagaimana minum obatnya? Ya tinggal diatur, kan ada waktu malam, sahur. Kalau minum obat 1 kali nggak masalah, bisa sahur pada saat buka. Tapi kalau minum obat 2 kali juga nggak masalah, sahur dan buka. Nah, minum obat 3 kali. Tapi sekarang rasanya sudah jarang obat 3 kali ya, karena kebanyakan obat sekarang 1 kali atau 2 kali. Tapi kalau walaupun ada obat 3 kali, ya diminum sahur, buka, sama sebelum tidur. Jadi siangnya diganti ke malam sebelum. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi bahwa habis pasang ring boleh nggak berpuasa?
ya boleh aja, nggak ada masalah ya, kecuali tadi habis masak kering ternyata gagal jantung atau apa serangan jantung, ya tidak disarankan untuk berpuasa. Seperti itu, Alda. Baik dok, kalau gitu sudah banyak tadi insight-nya dari dokter Eka. Kalau misalnya memang puasa itu sangat baik ya dok untuk kesehatan jantung sendiri, dan pada pasien-pasien dengan jantung pun sebenarnya tidak masalah untuk berpuasa dengan sesuai dengan keadaannya dok. Ya dok, mungkin untuk sore hari ini kita sekian dulu dok. Untuk teman-teman, alhamdulillah sudah dapat banyak informasi dari dokter. Insya Allah bermanfaat ya dok. Semoga puasanya juga lancar teman-teman. Yang punya penyakit jantung juga semoga disembuhkan. Ya dok, terima kasih untuk sore hari ini. Saya tutup dulu untuk pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.